Bisa panggil saya Reta. Oke, Reta. Ya. Saya panggil Kak Reta ya? Ya, boleh. Oke, sebelumnya perkenalkan ya Kak Reta, nama saya itu Naura Isma Ferdinand. Kak Reta bisa manggil saya Kak Naura, Mbak Naura, atau Naura aja boleh, namanya Kak Reta gitu. Oke, Kak Reta hari ini apa kabar? Hari ini saya merasa baik sih, Kak. Hari ini lagi merasa baik-baik aja ya? Iya. Biasanya Kak Reta kesehariannya itu ngapain Mas? Kalau untuk keseharian saya sendiri itu kayak kuliah, terus organisasi, rapat, platform, main sama teman, ya kayak gitu sih. Oh, banyak ya berarti kegiatannya? Iya, lumayan sih. Sibuk berarti Kak Reta ini? Sebenarnya kalau dibilang sibuk banget, nggak banget sih, Kak. Cuma kata teman saya itu, saya harus diajak main gitu. Iya. Karena emang kegiatannya juga lebih dari satu kayak Iya. organisasi, terus juga ada kuliah, Iya. jadinya kalau nongkrong teman kayak susah gitu ya. Iya. Oke, untuk Kak Reta sendiri ini, jadi akhir-akhir ini emang lagi kuliah aja atau memang ada kegiatan lain? Kalau akhir-akhir ini tuh kuliah sama itu sih, Kak, mungkin sama kepanitiaan. Iya. Kepanitiaan apa kalau Reta? Di UKIM, di UKM saya. Oh, berarti Kak Reta ini ikut KM gitu ya? Iya, buat Tapi kesini Kak Reta naik apa? tadi kesini saya naik motor sendiri sih, Kak. Kebetulan. Ini kendaraan sendiri. Iya. Kak Reta ini ngekos atau gimana? Ngekos. Kak Reta ngekos ya? Berarti ini ya rumahnya jauh dari kampus. Jauh banget sih, Kak. Perjalanannya lumayan lama kalau rumah saya tuh. Kalau misalnya Kak aslinya dari mana? Dari Pacitan, tapi masih Jawa Timur, cuma Jawa Timur yang bagian perbatasan sama Jawa Tengah sih. Oh, berarti daerah Pacitan sana ya? Iya. Jauh dari Surabaya. Iya, jauh. Oke. Kak Reta ini apakah sebelumnya udah pernah melakukan konseling gitu? Mungkin kalau konseling cuma itu sih, Kak, ngerjain tugas sama teman, ya konseling biasa sih gitu. Berarti sebelumnya udah pernah melakukan konseling ya? Iya. Jadi tahu kalau konseling itu kita ngapain aja dan nantinya seperti apa gitu ya? Iya. Oke, baik Kak Reta. Jadi nanti di sini itu kita akan melakukan konseling. Sebenarnya nanti saya di sini berperan sebagai konselor yang nanti akan membantu Kak Reta supaya nanti Kak Reta bisa menemukan keputusan terbaik untuk permasalahan Kak Reta saat ini. Dan Kak Reta sendiri berperan sebagai konseling yang nantinya Kak Reta silahkan untuk bercerita dan juga mengungkapkan apa yang dirasakan Kak Reta pada saya supaya saya nantinya bisa membantu Kak Reta. Dan Kak Reta tidak perlu merasa malu atau merasa tegang ketika Kak Reta ada di sini, dan Kak Reta tidak usah takut ketika nanti ceritanya itu terus berluas atau takut didengar oleh banyak orang. Jadi di sini itu nanti kita memegang yang namanya asas kerahasiaan. Jadi ceritanya Kak Reta itu akan aman, hanya kita berdua saja yang tahu. Gitu ya Kak Reta. Oke, mungkin nanti kita akan melakukan konseling itu sekitar 20 menit ke depan. Apakah Kak Reta bersedia? Sangat bersedia, Kak. Setelah ini Kak Reta ada kegiatan lain atau tidak? Kebetulan tidak ada sih, sudah selesai kuliah. Jadi setelah ini Kak Reta free ya? Iya, free. Kita bisa melakukan konseling ya Kak Reta. Iya. Dan nanti kita akan melakukan konseling yang fokus pada kecemasan dan juga stres Kak Reta yang setiap Kak Reta alami saat ini. Oke, mungkin Kak Reta ada cerita apa hari ini atau mungkin ada yang ingin Kak Reta ceritakan tentang Kak Reta misalkan? Mungkin itu sih, Kak. Akhir-akhir ini tuh saya kayak merasa emosional banget gitu, kayak sensitif gitu. Seumpama ada teman saya yang ngomong, sebenarnya sepele sih, cuma kalau teman saya ngomong gitu tuh saya jadi langsung kebakar gitu, langsung emosi. Kayak waktu itu pernah teman ada yang kayak ngejelekin kelas saya, terus saya kirim dong ke grup kelas. Terus ternyata pelaku yang ngejelekin itu malah teman kelas sendiri. Itu rasanya kayak emosi banget gitu saya tuh. Terus
ada lagi kalau pas kerja kelompok, saya chat di grup. Seumpama ada teman yang susah dihubungin atau dia tuh lama ngerjainnya atau susah buat kontribusi di kelompok tuh, saya langsung emosi gitu. Tapi saya sebenarnya sadar, saya sebenarnya nggak boleh kayak gini, cuma bingung mau nahan emosi saya gitu, Kak. Berarti Kak Reta ini merasa sering tersulut emosi gitu ya? Iya. Padahal waktu SMA dulu tuh saya nggak gini, malah kayak apa ya? Dulu malah teman saya tuh bilangnya saya apa ya? Sebenarnya berbanding terbalik waktu saya kuliah. Waktu kuliah tuh kayak pemarah, terus emosian, terus ya gak marah-marah pokoknya. Padahal waktu SMA tuh saya kayak cewek. Ya, saya malu sebenarnya bilang gini. Apa ya? Kayak lemah lembut gitu loh. Bahkan ada teman saya yang bilang saya tuh apa itu, ibu peri, karena saya waktu SMA tuh sering membantu teman saya waktu ngerjain tugas. Tapi waktu kuliah tuh entah mengapa saya malah jadi terbalik gitu. Oke, berarti Kak Reta itu merasa adanya perubahan ya ketika SMA itu Kak Reta merasa kalau dulu tuh saya nggak se-emosi ini, tapi saat ini itu sering banget emosinya. Apakah ketika Kak Reta emosi itu waktu itu saja atau mungkin ada hal lain yang bikin Kak Reta emosi secara nyata gitu? Itu kan tadi kan lewat chat kayak gitu ya. Nah kalau lewat misalnya tatapan langsung kayak sama teman gitu, ada kejadian apa itu pernah nggak? Kalau langsung juga pernah, Kak, ketika namanya mau melakukan sesuatu ya, terusnya tuh kalau menurut saya dia tuh harus peka ngelakuin ini ya, contohnya sesuatu ini, tapi dia tuh kayak lemot gitu loh. Saya langsung emosi kayak gitu tuh. Sebenarnya dia nggak salah sih, karena kan orang kan beda-beda ya pemikirannya. Tapi entah mengapa saya kayak ngerasa dia nggak boleh gitu, kayak nuntut seseorang itu sempurna, padahal saya sendiri ya jauh dari kata sempurna gitu. Ya berarti ketika orang itu nggak sesuai sama apa yang Mbak Reta inginkan gitu ya, Mbak Reta jadi merasa kayak kok ini nggak benar, terus emosi seperti itu. Nah ketika Mbak Reta emosi itu yang paling dirasakan pertama itu apa? Kayak misalnya badannya itu tiba-tiba kayak gemetar pengen ngurus sesuatu, atau mungkin dari perasaannya Kak Reta tiba-tiba kalau marah itu rasanya pengen nangis atau apa? Kalau di diri saya kayak meluap-luap gitu loh. Kalau perumpamaan air kayak itu kayak air mendidih gitu, terus kayak pengen marah-marah gitu. Cuma kalau buat nunjuk-nunjuk enggak sih, cuma pengen marahin orang gitu. Ya berarti Kak Reta itu lebih kayak pengen aja gitu, tapi belum ada seperti apa yang dilakukan secara nyatanya itu belum ada gitu. Kadang itu juga kadang tuh kalau saya marah terus pas dicek tuh ketikan saya tuh kayak saya merasa ketikan saya itu jahat. Tapi saya sadar kalau itu saya jahat, cuma saya nggak bisa marah buat kirim chat itu, karena saya tuh merasa kalau saya bilang ini ke orang itu mungkin dia bakalan bisa sadar atau bisa merubah sikap dia. Tapi sebenarnya saya nggak boleh kayak gitu. Kalau untuk secara langsung mungkin lebih ke ngomel-ngomel sih gitu. Ya berarti Kak Reta itu mengungkapkan emosinya itu lebih ke kayak ngomel-ngomel gitu ya. Iya. Terus juga kalau lewat ketikan itu mending dia ngomongin secara langsung ketika dia pedes kayak gitu ya. Malah saya itu merasa kayak ketika saya di chat sama saya di real life tuh beda, lebih jahatan di chat gitu, kayak mereka jahat banget gitu saya. Nah kalau seperti itu kenapa Mbak Reta lebih memilih untuk di chat saja daripada langsung ke orangnya ini? Karena ya itu Pak, pas kerja kelompok itu kan nggak mesti kumpul gitu. Pas seumpama udah mendekati deadline kan mesti chat-chat di grup ya. Terus ada teman yang belum selesai itu saya emosi lah, jadi kayak marah-marah gitu di grup. Terus pas ada teman saya
itu tiba-tiba tuh dia kan lagi ada problem sama cowoknya. Terus bukan cowoknya sih, ini lebih ke mantannya. Terus tiba-tiba waktu itu dia bilang, tanya sih apa saya omong ke pacar baru cowoknya itu, kayak ngomongin gitu. Tapi padahal saya nggak peduli buat urusan orang lain, tapi dia itu saya dengan bilang saya ngomongin ke pacar barunya, cewek barunya. Kayak gimana ya, kayak ngomongin teman saya ke pacar barunya. Teman saya tuh main sama mantannya, terus ada yang bilang ke pacar barunya itu. Nah, teman saya itu tadi tanya ke saya, apa saya yang bilang ke pacar barunya, tapi saya nggak melakukan itu emosi banget saya. Berarti itu Kak Rita langsung melakukannya di sana? Iya, langsung melakukan saya. Waktu itu kebetulan chat sih. Terus saya, ya marah-marah di chat kan, saya nggak ngerasa melakukan itu. Kenapa tiba-tiba dia bilang saya kayak gitu? Ya walaupun dia cuma tanya sih, tapi dia tanya cuma ke saya saja. Dia kayak gimana ya? Emosi lah. Oke, emosi ya. Iya. Untuk sebelumnya apakah Kak Rita itu pernah ketika lagi emosi itu memendam perasaan itu? Kalau sekarang kayaknya, kalau untuk mendam emosi sekarang kayaknya jarang sih Kak. Lebih langsung ke saya omelin gitu. Tapi kalau waktu dulu tuh saya sering mendam emosi gitu. Jadi dulu itu Kak Rita sering memendam emosi seperti itu? Iya. Di situ seperti apa Kak Rita itu dulu sering memendam emosi? Kayak pernah waktu SMA tuh saya difitnah sama teman saya, teman dekat saya sendiri malah. Tapi saya waktu itu nggak bisa marahin dia Kak. Sebenarnya pengen banget marahin dia di depan dia, tapi entah kenapa saya nggak bisa marahin dia waktu saya masih SMA. Oke, berarti dulu Kak Rita itu karena ada masalah teman gitu ya. Jadi Kak Rita memilih untuk lebih memendamnya seperti itu. Iya. Oke. Apakah dari itu ketika Kak Rita itu mengeluarkan emosi pada teman-teman Kak Rita atau kejadian itu, nah itu Kak Rita itu sadar tentang apa? Kayak misalnya Kak Rita apakah sadar ketika dengan emosi mereka itu bisa sesuai dengan apa yang diinginkan? Sebenarnya kalau saya menanggapi hal tersebut dengan emosi itu malah nggak menyelesaikan masalah sih, malah menurut saya nambah masalah lagi. Karena dengan emosi kayak meluap tuh biasanya kata-kata yang diucapkan tuh malah kata-kata yang jelek ya kan. Jadi kayak malah nambah emosi. Cuma saya sebenarnya sadar, cuma saya nggak bisa menahan diri saya sendiri gitu. Jadi Kak Rita itu menyadarinya, Iya. saja cara untuk menahannya itu Kak Rita nggak tahu gimana. Iya. Oke, saat ini Kak Rita bisa melakukan relaksasi dengan pernapasan ya. Kita bisa memecahkan nafas, kemudian memegang dada Kak Rita pakai tangan kanannya, terus tangannya di bawah Kak Rita, terus Kak Rita memecahkan nafas dan lakukan pernapasan selama 3 kali. Tarik nafas melalui hidung, ditahan 3 detik, kemudian dihembuskan lewat mulut. Bisa dilakukan. Kita bisa merasakan relax. Oke, apakah Kak Rita sudah merasa relax? Merasa relax. Oke, ketika Kak Rita saat ini dihadapkan dengan kejadian di mana Kak Rita itu harus marah-marah gitu, misalnya temannya Kak Rita itu Kak Rita ini ada janji jam segini ngerjain tugas, tapi temannya itu nggak bisa. Nah, di saat itu apa yang ingin Kak Rita sampaikan? Mungkin itu sih, saya tanya dulu kenapa dia tiba-tiba gagalin janji kita. Terus
sama mungkin nahan diri saya sih, karena kan siapa tahu dia ada kepentingan yang lebih urgent lagi daripada janji kita gitu. Jadi Kak Reta lebih memilih untuk mendengarkan si temennya itu, kayak misalnya Kak Reta itu tidak apa ya langsung marah-marah saat itu. Nah, apakah ketika saat itu dengan Kak Reta tidak melakukan apa yang dirasakan Kak Reta itu, Kak Reta bisa jauh lebih baik, bisa jauh lebih lega, atau justru sebaliknya? Mungkin kalau dengan saya menanggapinya tidak dengan marah-marah akan jauh lebih baik sih Kak. Tapi kalau saya dengan malah marah-marahin diri saya, malah bisa membuat hubungan saya dengan teman saya jadi kayak mungkin akan rendah gitu. Oke, berarti Kak Reta ini menyadari kalau misalnya dengan Kak Reta marah-marah nanti bisa menimbulkan hal yang membuat temennya itu tidak dekat dengan Kak Reta. Iya. Oke, baik. Apakah Kak Reta ini bisa menyalurkan emosinya itu secara stabil ketika waktu itu emosinya itu sudah memuncak? Mungkin saya akan menjauh dari orang-orang sih Kak kalau saya lagi emosi. Karena takutnya kalau meledak saya akan marahi orang-orang yang nggak salah gitu. Oke, berarti Kak Reta lebih memilih untuk menjauh dari kejadian itu ketika Kak Reta yang membuat Kak Reta rasa marah. Iya. Terus kalau pas lagi ada masalah mungkin saya menjauh dulu, lalu ketika emosi saya sudah reda nanti saya akan tanya ke orang yang bermasalah dengan saya tadi, karena saya dulu dengan kepala dingin gitu. Oke, berarti Kak Reta menyelesaikannya dengan kepala dingin dulu ya, tidak langsung marah-marah. Iya. Oke, ketika Kak Reta melakukan hal tersebut, hal pertama apa yang bisa Kak Reta kontrol dari diri Kak Reta supaya tidak langsung meluap? Yang pertama yang bisa saya kontrol buat menjauh sih Kak. Kalau saya nggak menjauh dari orang, mungkin akan meluap di tempat itu gitu. Oke, apakah Kak Reta akan merasa lebih baik ketika melakukan hal itu? Jauh lebih baik, karena ya dengan itu tadi, kalau saya nggak segera menjauh dari orang-orang dan akan meluap, itu malah akan menimbulkan masalah yang lebih besar. Oke, berarti ketika esok nanti Kak Reta itu dihidupkan dengan kejadian itu tadi, dimana Kak Reta itu langsung meluap gitu emosinya, apa yang akan Kak Reta lakukan saat itu dan kondisi nyatanya? Contohnya gimana? Kayak strateginya Kak Reta supaya apa ya, saya tidak meluapkan emosinya itu langsung seperti itu. Mungkin biasanya Kak, kalau saya lagi stres banget, lagi emosi, kalau pas lagi di kos tuh saya akan keluar muter-muter gitu, kayak motoran entah kemana itu, penting saya keluar dulu dari ruangan, keluar dari ruangan terus muter-muter, terus beli jajan atau enggak itu biasanya saya ke pasar ikan. Karena kalau pas lihat ikan tuh kayak semua pikiran negatif saya, semua rasa pusing saya jadi hilang gitu. Tapi saya juga merasa bersalah karena kan saya suka memelihara ikan ya. Cuma kalau pas lagi saya stres tuh ikan saya jadi nggak keurus gitu Kak, jadi sering mati. Tapi saya kalau lihat ikan tuh jadi stres saya hilang. Apa karena ikan itu tadi karena efek dari stres saya ya? Kak Reta ini cara untuk supaya nggak stres itu dengan melihat ikan. Iya. Jadi Kak Reta ini memang biasanya suka dengan ikan. Iya, suka. Oke. Untuk strateginya tadi Kak Reta sudah menjelaskan atau
memberitahu saya bahwasanya Kareta itu nanti akan mungkin keluar gitu ya ke pasar ikan untuk merefresh kepala atau otak Kareta supaya nggak stuck di emosi itu seperti itu. Ya. Apakah dengan hal itu menurut Mbak Kareta ini bisa cukup untuk Kareta merasa lebih baik? Menurut saya sudah sangat cukup sih. Dari melihat ikan itu tadi, semuanya bukan yang saya pikir kayak gila gitu aja. Walaupun cuma sekedar lihat, apalagi kalau saya beri malah tambah itu beban saya hilang semua. Oke, berarti dengan hal itu Kareta merasa cukup lebih baik gitu. Ya. Apakah hal lain yang bisa Kareta lakukan ketika emosi Kareta ini memuncak atau meluap-luap? Mungkin saya akan beli atau minuman yang rasanya wajar. Karena selain suka ikan, saya juga suka matcha. Jadi Kareta ini suka matcha gitu ya, sama suka ikan. Iya. Dari kesukaan itu Kareta bisa mengalihkan rasa stresnya Kareta seperti itu. Iya benar. Oke, bagi Kareta mungkin itu tadi yang diungkapkan Kareta itu adalah beberapa strategi yang nantinya bisa Kareta terapkan kalau misalnya ada kejadian esok hari di mana Kareta itu ditempatkan dalam situasi yang membuat Kareta selalu meluap-luap seperti itu. Mungkin tadi yang Kareta sampaikan itu bisa Kareta terapkan dalam kondisi tersebut gitu. Nah, untuk kali ini apakah Kareta ketika emosinya itu meluap-luap itu ada apa ya, seperti ada sesuatu yang bikin Kareta risih seperti itu, sehingga Kareta itu tidak mau melakukan hal itu? Mungkin kalau untuk risih ketika saya ngomong sih Kak. Saya tuh suka ngomong, cuma kalau untuk ngomong tuh kayak saya merasa itu bukan diri saya gitu. Ngomong ke hal negatif sih. Kalau ngomong hal kayak ngobrol biasa atau kayak ke hal positif itu nggak apa. Cuma kalau yang negatif itu kayak saya merasa ini bukan saya gitu. Jadi Kareta merasa kalau ngomong-ngomongnya yang negatif itu bukan Kareta. Iya. Apa yang membuat Kareta seperti itu? Kayak kok Kareta menganggap itu bukan dirinya Kareta ketika mengungkapkan itu? Karena saya merasa saya mengalami perubahan di diri saya Kak. Yaitu tadi dulunya tuh saya merasa saya nggak gini. Terus kenapa semenjak kuliah tuh saya jadi gini? Apa mungkin karena lingkungan saya atau karena saya itu jauh dari orang tua gitu Kak. Oke, berarti ketika kuliah ini Kareta merasa seperti itu ya. Nah, untuk hal itu apakah dengan menerapkan tadi yang Kareta sampaikan pada saya strategi itu dapat membuat Kareta menjadi jauh lebih baik, atau mungkin Kareta itu masih ingin selain dari itu tuh masih ingin strategi apa ya yang selain itu bisa saya terapkan gitu? Mungkin ada sih Kak, ketika memang benar-benar puncaknya kayak stres banget. Saya kan ada saudara di sini ya. Nah, waktu itu tuh diajak makan bareng di luar. Terus ditanya-tanyain lah kayak kuliahnya gimana, terus ada cerita apa enggak. Waktu itu saya benar-benar ceritain semua dari keluh kesah saya, tugas lah, tentang teman lah, atau tentang apapun yang saya alami. Dan dari itu saya merasa kayak semua plong banget. Jadi kayak ketika ketemu keluarga saya jadi merasa senang, terus stres saya hilang. Tapi ketika balik lagi ke kos, saya merasa kayak kenapa ya saya nggak sama keluarga saya aja, kenapa saya kuliahnya jauh dari keluarga gitu, dari keluarga yang di rumah gitu maksudnya. Kareta
ada tugas yang ngerjain tugas, atau enggak kalau emang lagi benar-benar jujur sama tugas tuh saya nyamperin itu kak main game, atau enggak teleponan sama teman saya waktu SMA gitu, kayak ngecas energi gitu dengan saya telepon dengan mereka, dengan mereka. Oke, berarti telepon dengan teman gitu ya. Iya. Nah itu ketika Kak Esa merasa marah seperti itu, atau ketika Kak Esa, tadi kan Kak Esa bilang kalau saya lagi tugas banyak, Iya. itu Kak Esa telepon teman terus bermain game. Nah sekarang di posisi ini itu Kak Esa sedang mengalami yang namanya emosi yang tidak terkontrol dengan baik. Nah ketika hal itu dilakukan Kak Esa, apakah bisa membuat Kak Esa merasa lebih baik? Saya melakukan telepon dengan mereka tadi, mungkin merasa jauh lebih baik sih, karena kalau saya merasa ada problem dengan teman yang di kuliah, saya ceritanya itu ke teman SMA saya, dan dia tuh selalu ngasih kayak saran dan tanggapannya, dan dari itu saya jadi ngerasa oh ternyata gitu ya, saya harusnya tadi gini, saya harusnya tadi nggak gitu, kayak gitu kak. Oke, berarti Kak Esa karena juga telepon dengan teman terus juga Kak Esa menceritakannya, sehingga sama temannya Kak Esa dikasih tanggapan, dan mungkin kayak seperti tanggapan yang membuat Kak Esa merasa jauh lebih baik dan mengerti oh kayaknya aku kayak gini salah gitu ya. Iya. Dari hal itu Kak Esa jadi bisa merasa berbeda dan rasa emosinya itu bisa terkontrol gitu. Oke, dari tadi kita sudah melakukan relaksasi dan Kak Esa juga sudah memikirkan cara atau strategi yang bisa Kak Esa lakukan ketika nantinya kejadian tersebut datang melalui oleh Kak Esa. Apakah saat ini ada yang ingin Kak Esa sampaikan kembali? Mungkin dari cerita-cerita saya tadi sudah saya sampaikan semua sih kak, sudah dari strategi juga kak. Saya rasa cuma cukup itu gitu. Ya mungkin cukup itu ya. Ya. Dari hal ini apa yang Kak Esa sadari terhadap diri Kak Esa ketika Kak Esa mengalami atau memiliki kejadian itu? Mungkin yang saya sadari, saya akan bisa lebih mengontrol diri saya, terus saya sadar juga ketika saya mengalami hal itu lagi, saya punya strategi yang bisa saya lakukan. Terus saya mungkin akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Ya Kak Esa akan mencoba menjadi pribadi yang lebih baik. Apakah tadi strategi yang Kak Esa harus lakukan itu bisa membuat Kak Esa merasa bahwasanya saya kedepannya akan mengontrol diri saya? Saya rasa dari yang strategi saya sebutkan tadi bisa mengontrol diri saya sih kak. Bisa Kak? Ya bisa. Oke, mungkin ketika esok Kak Esa dapat atau mengalami kejadian yang serupa, Kak Esa bisa menerapkan itu tadi yang sudah Kak Esa sampaikan kepada saya terkait strategi dan cara supaya Kak Esa tidak tersulut emosi, dan itu membantu Kak Esa supaya bisa lebih tenang dan lebih baik gitu ya Kak Esa. Iya. Oke, mungkin untuk hal ini apakah Kak Esa sudah mendapatkan apa yang Kak Esa inginkan terhadap apa yang terjadi terhadap apa pada diri Kak Esa ini? Saya rasa sudah sih kak, sudah mendapatkan apa yang saya inginkan dan sudah mendapatkan jawaban-jawaban dari apa yang selama ini saya pertanyakan gitu. Oke, dirasa Kak Esa itu sudah mengetahui dan sudah merasakan bahwasanya hal itu memang tidak baik buat Kak Esa, dan Kak Esa juga sudah merencanakan cara apa yang bisa Kak Esa lakukan itu ya. Nah, karena Kak Esa sudah mengetahui hal itu, mungkin untuk selanjutnya Kak Esa bisa menerapkannya dalam kondisi nyata. Saya ingin melihat perkembangan Kak Esa, bagaimana Kak Esa
Iya. Oke, mungkin yang terakhir apakah ada yang ingin disampaikan Kak Reta? Mungkin dari sesi konseling tadi saya merasa menjadi lebih baik ya Kak. Terus merasa ada yang mendengarkan saya, ada yang memberikan jawaban-jawaban atas pertanyaan saya. Jadi kayak saya tahu saya nanti kalau mengalami tadi saya harus gimana gitu. Oke, baik Kak Reta, saya ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya karena Kak Reta sudah mau berbagi cerita dan sudah mau atau berani untuk mengungkapkan isi hatinya serta bagaimana Kak Reta itu menangani hal tersebut gitu. Saya ucapkan terima kasih karena sudah melakukan sesi konseling kali ini. Semoga Kak Reta bisa melakukannya dengan baik dan nanti bisa berkonsultasi dengan saya untuk menceritakan perkembangannya. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Kak Nora karena sudah mendengarkan semua cerita saya. Oke, terima kasih Kak Reta untuk waktunya. Selamat. Terima kasih Kak Nora.